pendengar sekalian, pendidikan adalah sebuah proses akademis untuk menanamkan nilai moral, sosial, budaya, serta spiritual, yang mana keberadaannya sangatlah penting bagi keberlangsungan pembangunan sebuah negara. Tidak ada negara yang maju dengan pendidikan yang tertinggal. Sehingga keberadaan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pasca pandemi sebagai mosi yang dibawakan kali ini sangatlah tidak relevan bagi kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Karena apa? Karena yang notabene-nya pendidikan Indonesia masihlah digolongkan kepada pendidikan yang tertinggal. Saya Hadi Irsyad selaku pembicara pertama dari tim kontra pada mosi yang dibawakan kali ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang mosi yang dibawakan kali ini. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pasca pandemi. Pelaksanaan di sini kita maknai sebagai sebuah pelaksanaan secara massal, pelaksanaan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kami semua melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ya sebuah proses pembelajaran di mana adanya jarak antar lokasi antara pelajar dengan pengajar yang mana membutuhkan pada sebuah media telekomunikasi berupa media elektronik dan juga akses internet. Dan sistem ini bukanlah sistem yang baru adanya. Sistem ini sudah ada sejak tahun 1996 di Amerika Serikat yang kemudian semakin berkembang dan diikuti oleh negara maju dengan pendidikan maju lainnya. Kita melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh ini pasca pandemi sesuai dengan mosi, ialah pasca pandemi, di mana pandemi ini sudah tidak ada. Pandemi ini sudah tidak ada sama sekali di negara kita, perlu digarisbawahi ini. Kita mandang ke depan bahwa pandemi ini sudah tidak ada dan virus corona hanyalah sebuah virus belaka, sebuah penyakit belaka dan bahkan hanya sebuah catatan sejarah. Dan perlu diketahui pendengar sekalian bahwa pembelajaran jarak jauh bagi Indonesia hanyalah sebuah solusi. Jadi ketika pas pandemi ini sudah berakhir sebagaimana di mosi, maka solusi ini sudah tidak relevan bagi kondisi pendidikan Indonesia. Kami di sini tidak mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah sebuah sistem yang buruk, tidak. Tapi tidak relevan adanya ketika pasca pandemi ini sudah hadir di Indonesia kemudian kita masih mengadakan pembelajaran jarak jauh karena ini hanyalah solusi adanya pandemi. Dan hal ini juga didukung oleh upaya pemerintah sejak awal tahun ajaran baru. Kemendikbud mengupayakan bagaimana agar caranya pembelajaran tatap muka tetap ada di era pandemi, bahkan di era new normal. Maka ketika pasca pandemi ini sudah hadir di Indonesia, kenapa kita harus masih mengupayakan pembelajaran jarak jauh? Seharusnya kita menggunakan pembelajaran tatap muka sebagaimana yang diupayakan oleh pemerintah. Dan juga ketika kita mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh ini sebagai sebuah wadah untuk mengembangkan teknologi digital sekaligus kreativitas guru dan siswa, maka saya rasa ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengembangkan dua hal itu. Karena apa? Karena kita masih memiliki hal yang sangat mendasar, yaitu sebuah fasilitas pendidikan di Indonesia masihlah belum merata kualitasnya. Ketika kita mengembangkan teknologi digital, maka yang adalah hanyalah pengembangan kecacatan teknologi digital yang ada di pendidikan Indonesia. Dan juga kita masih memiliki tugas untuk memperbaiki pendidikan moral serta karakter yang ada di Indonesia, dan dua pendidikan ini tidak bisa didapatkan oleh pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu kami menolak adanya pembelajaran jarak jauh sebagai sistem kurikulum utama di Indonesia pasca pandemi. Sekian dari kami, akan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Saya Eda selaku pembicara kedua ingin merinci kembali poin-poin yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama. Pendidikan adalah inti dari peradaban, seharusnya. Perannya penting dalam membentuk karakter generasi perubahan yang berani melakukan pergerakan. Sifatnya adaptif karena harus relevan seiring berkembangannya zaman. Dalam sebuah narasi dinyatakan bahwa pendidikan Indonesia terlampau 128 tahun lamanya. Hal ini didapatkan dari hasil riset profesor di Harvard University. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kurangnya integrasi antara pendidikan dengan teknologi digital. Terbukti dari ketetapan pemerintah dalam melakukan pendidikan jarak jauh melalui media digital. Siswa di Indonesia mengalami culture shock atau ketidaksiapan karena kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan sebelumnya. Maka dari itu perlunya pendidikan tatap muka kembali pasca pandemi. Seperti yang sudah dinyatakan oleh pembicara pertama tadi, ketika pandemi ini sudah dinyatakan usai, tuntas, sudah hanya sebagai catatan sejarah belaka. Bahkan orang awam mengatakan penyakit ini hanya ketika disembuhkan dengan obat warung pun itu sudah sembuh. Apalagi yang harus diragukan untuk kembalinya pendidikan jarak jauh ke pendidikan tatap muka. Maka perlunya pertimbangan relevansi dari pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Ditambah lagi pernyataan dari Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, pada surat keputusan nomor 719 tahun 2020. Penetapan kurikulum darurat diberikan fleksibilitas terhadap sekolah untuk ketetapan sesuai dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Maka ini menjadi dasar bagi kami untuk mengembalikan pendidikan jarak jauh ke pendidikan tatap muka. Karena pendidikan jarak jauh hanya akan memenuhi aspek kognitif saja. Itu pun ketika seorang siswa memiliki minat belajar yang tinggi dari pembelajaran jarak jauh ini. Karena pada faktanya di rumah kita dihadapi oleh hambatan-hambatan
untuk melakukan pembelajaran. Dan menurut Kurt Lewin, seorang psikologi, pendidikan harus memenuhi 3 aspek penting. Yang pertama adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif sendiri menurut penjelasannya adalah pemenuhan aspek pengetahuan dari seorang siswa. Aspek afektif ada pemenuhan aspek emosi dan sikap yang baik dari seorang siswa. Dan aspek psikomotorik menurut penjelasannya adalah setiap pembelajaran harus langsung dialami dan dilakukan oleh seorang siswa. Bagaimana kita ingin langsung melakukan kalau media untuk melakukannya, media untuk mengimplementasikannya dibatasi oleh ketetapan pendidikan jarak jauh. Maka dari itu, ini adalah pertimbangan kembali untuk mengembalikan pendidikan jarak jauh ke pendidikan tatap muka. Belum lagi kita dihadapi masalah baru oleh orang yang skeptis terhadap pandemi ini, terhadap usainya pandemi ini. Jadi ketika pandemi ini sudah dinyatakan usai, otomatis lembaga kesehatan nasional bahkan internasional akan menetapkan pendidikan ini benar-benar usai, benar-benar sudah tidak ada. Atau yang orang awam tadi bilang, ya ini penyakit biasa yang dengan obat warung saja sudah selesai. Maka dari itu, apalagi yang perlu diragukan ketika pendidikan tatap muka diberlakukan kembali pasca pandemi. Terima kasih. Saya Tanvi Jati selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan mengingatkan kembali tentang inti-inti argumen kami. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa sistem pendidikan Indonesia telah tertinggal selama 128 tahun secara kualitas. Lalu apa hubungannya ini semua dengan penolakan kami terhadap kebijakan PJJ di masa pandemi yang telah usai? Pertama, dalam pendidikan, murid akan diberikan pengetahuan spiritual, moral, dan juga sosial budaya, yang dimana ketiga hal ini hanya akan bisa didapat melalui pendidikan secara langsung. Kedua, dalam pendidikan, para murid juga akan diberikan pengetahuan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, yang dimana dalam pemberlakuan PJJ hanya dapat pengetahuan kognitif. Itu pun jika para murid mau dan memiliki semangat untuk belajar. Andai kata para murid pun mau untuk belajar dan mendapat pengetahuan kognitif, mereka masih bisa mengoptimalkan ilmu pengetahuan karena mereka sudah memiliki pengetahuan kognitif, afektif dan juga psikomotorik. Ketiga, undang-undang ini hanya bersifat temporer, yang berarti ini hanya berlaku saat pandemi ini masih ada. Sekarang saat pandemi telah tiada, tidak ada alasan rasional ataupun logis untuk melanjutkan kebijakan PJJ ini. Karena apa? Karena pertama itu akan memperlambat kelajuan pendidikan kita melebihi 128 tahun secara kualitas. Yang kedua, pemerintah akan kewalahan karena mengurusi sekolah-sekolah yang belum mumpuni untuk melakukan PJJ. Karena tercatat dari Kompas bahwa lebih dari 46.000 sekolah masih belum dapat mengakses internet atau bahkan listrik. Yang keempat, solusi untuk mengatasi orang-orang skeptis adalah itu mudah saja. Karena dengan adanya pandemi yang telah usai ini, banyak sekali lembaga kesehatan resmi nasional dan internasional yang telah mendeklarasikan kemenangan kita terhadap virus COVID-19. Toh kalaupun ada satu atau dua masyarakat yang masih terjangkit, itu mudah saja diatasi dengan adanya vaksin maupun herd immunity. Inti dari argumen kami adalah kami menawarkan sistem pendidikan lebih efisien dan maksimal. Dan kami bisa menjamin bahwa kualitas para murid yang dididik itu melebihi daripada yang ditawarkan oleh kebijakan PJJ. Pertanyaan kami kepada tim positif adalah, pertama, apakah mereka bisa menjamin keefektifan belajar para murid di sistem PJJ? Yang kedua adalah, bagaimana nasib sekolah yang belum mumpuni untuk melaksanakan PJJ selain menggantungkan dana dari pemerintah? Ketiga, bagaimana tim positif menyelesaikan masalah pendidikan yang tidak lengkap dari sistem PJJ ini, seperti adanya kurangnya pendidikan moral, sosial budaya, ataupun spiritual. Itulah inti dari argumen kami yang sebaiknya bisa dijawab oleh tim positif. Sekian dari kami, terima kasih.